Kita berikok bab baru di bab ke-6. Bab 5. Yang kemarin ya bab 4 ya, cukup panjang tentang tulul amal. Tentang tulul amal itu keinginan lama gitu, keinginan lama hidup di dunia dan keinginan serba keduniaan. Itulah intinya tulul amal, namanya inginnya itu lama itu hidup di dunia dan keinginannya itu ya serba keduniaan. Nah, sekarang bab yang baru nih. Bab ke-5, babu man balago siti nasanatan faqad a'zarallahu ilaihi fil umri. Atau ya buat terjemah singkat nama kobra. Ya kobra ya Pak. Barang siapa umurnya sampai 60 tahun, sungguh Allah telah memberi umur yang panjang. Alah, panjang nanti sakit itu berarti aja. Barang siapa umurnya sampai kepada 60 tahun, ya Allah telah memberinya umur yang panjang. Itulah judulnya tanya. Kemudian ayat liqaulihi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim awalam nu'ammirakum ma yatadzakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nazir. Judulnya seperti tadi ya, berdasarkan ayat surat Fatir ayat 37. Ya, surat Fatir di ayat 37. Ini ayat yang dijadikan landasan tentang umur manusia. Kalau di ayat yang ini kita baca, buka dulu ya surat Fatir, surat ke-35. Surat Fatir surat ke-35. Dan yang dimuat oleh Imam Bukhari ini hanya sepotong ya, hanya potongan ayat ke-37. Nah, dari 36 sebetulnya rangkaiannya dari 36. Waladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur. Ayat 36-nya ya barusan. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati. Ya, jadi di neraka itu ya, di dalam neraka tidak mati. Kalau mati berarti selesai, anggaplah seperti mati di dunia. Kalau orang yang misalnya mengalami kecelakaan ya, kemudian luka parah gitu ya. Mengalami kecelakaan, kemudian luka parah, begitu meninggal, selesai berarti tidak lagi merasakan sakit. Nah, ini maksudnya kalau mereka yang di neraka jahanam itu tidak dibinasakan hingga mereka mati. Berarti kan terus-menerus merasakan sakit ya, siksa neraka ya. Nah, maksudnya tidak dibinasakan hingga mati itu ya, anggaplah seperti barusan ya, kalau di dunia ada orang yang
mengalami kecelakaan, luka parah gitu ya, tentu merasakan sakit, kemudian mati. Nah begitu mati ya selesailah gitu dari penderitaannya, dari rasa sakitnya. Nah, kalau di neraka gitu ya, mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Banyaknya ayat yang menyebutkan tidak diringankan, itu cukup banyaklah ayat yang menerangkan demikian. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Nah ayat 37-nya, wahum yastorihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal solihan goyrol ladzi kunna na'mal. Awalam, nah ini nih yang dimuat oleh Imam Bukhari mulai dari sini ya. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nazir fazuku famaliz zalimina min nasir. Dan mereka berteriak, ya ini nyambungnya, dan mereka berteriak di dalam neraka itu ya, karena tadi kan orang kafir masuk neraka tidak akan mati dan tidak diringankan. Ya, tidak akan mati di dalam neraka juga tidak diringankan azabnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir, orang durhaka itu. Nah, kemudian lanjutannya, dan mereka di dalam neraka itu berteriak, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini, niscaya kami akan mengerjakan kebaikan, niscaya kami akan nakmal soliha, di ayat nama kami akan beramal soleh yang berbeda dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Nah dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Nanti ini ya yang dimuat oleh Imam Bukhari adalah kalimat yang ini. Artinya Imam Bukhari mengambil secara umum. Mengambil secara umum atau keumuman lafaz kalimat ini. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Nah ini tidak dikhususkan kepada orang kafir yang sudah disebut sebelumnya. Imam Bukhari mengambil potongan mulai dari sini. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Nah yang diambil dari ayat ini sekali lagi ya, Imam Bukhari itu hanya mengambil kalimat yang ini, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberi umur yang panjang kepada kalian. Nah, umur yang panjang itu sabaraha gitu ya, yang disebut telah diberi umur yang panjang itu berapa. Nah di judulnya sebelumnya Imam Bukhari membuat judul, barang siapa umurnya sampai kepada 60 tahun, ya faqad a'zarallahu ilaihi fil umri, itu sudah diberi umur yang panjang oleh Allah. Nah nanti dalam hadis-hadisnya aja, kalau sudah 60, kalau sudah sampai kepada 60, itu harus betul-betul sudah total sebetulnya. Harus betul-betul sudah total, yang ada di kepala itu hanya akhirat. Iya umur 60 teh tetang harus sup keneh. Wah, eta taklah tadi judul lagi ya mah. Kobra judul lagi ya Pak. Kalau beragajul. Dan nantilah hadisnya memang menyebut angka, Rasulullah menyebut angka 60 mah sudah lampu, betul-betul lampu merah lah, bukan lampu kuning lagi, harus sudah berhenti. Masuk 60 agus kudu akhirat, dia nu aya dina sirah terus teu meunang anu lain. Hanya gitu, harus gitu ya, hanya akhirat yang ada di kepalanya. Ya artinya kan ulah
alah eta da kumaha atuh ayo we kabita ku tukang surabi nyimpang deui mengkol deui. Ya kalau dengan di bab kedua gitu kan ya perbandingan no, hiduplah di dunia bab ketiga hiduplah di dunia seperti orang asing kan gitu makna teh hanya lewat tujuan yang sesungguhnya bukan di situ di dunia itu hanya lewat ngan gogoda nah gitu kan masalah teh di dunia ini banyak yang menarik gitu banyak yang menarik sehingga melalaikan sepanjang berjalan gitu menuju akhirat itu dan di dunianya ini banyak menarik dan melalaikan ya tekan tuang surabi nyimpang heula atuh lila tak umur 60 mawa itu harus sudah lampu merah lah 60 mah sebetulnya nanti menurut hadis itu harus sudah lampu merah bukan lampu kuning lagi harus sudah berhenti kan lampu merah sebutlah harus betul-betul sudah berhenti harus sudah sebetulnya kan hal seperti itu bukan nunggu umur 60 nyok kawe ke 60 isuk maut lain kumaha lamun gitu ya kalau besok meninggal. Nah, karena di dalam ayatnya ya sekali lagi nih ayatnya ya. Kalau rangkaian ayatnya kan ini bagaimana orang kafirnya dimasukkan neraka, disiksa tadilah tidak ada mati bagi mereka di dalam neraka juga tidak diringankan. Sehingga muncullah penyesalan di dalam mereka itunya mereka mengatakan kepada Allah kembalikanlah kami ke dunia ya, pasti kami akan beramal soleh gitunya kami pasti akan beramal soleh beramal beda dari yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah Allah menjawab seperti ini bukankah kami telah memanjangkan umurmu. Nah, ayat ini diambil potongannya gitu ya, tidak seluruhnya, tidak selengkapnya dimuat oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari membuat judul barang siapa umurnya sampai kepada 60 maka itu sudah atau orang yang sudah dipanjangkan umurnya oleh Allah. Kalau sampai 60 itu berarti sudah diberi umur yang panjang. Tari nutulul amal. Kan ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ayo tulul amal mah ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya kita disebut tulul amal teh tanya gitu, hoyong teh hidup terus meureunna lah. Inginnya hidup terus abadi di dunia dan yang dipikirkan, diinginkan, diangan-angannya itu hanya sebatas urusan keduniaan. Teta bab 4 tuh kamari sangat panjang pembahasannya nya gitu. Tulul amal gitulah. Manusia itu berarti kan benar jadi kalau apa namanya kalau menginginkan berumur panjang bahkan gitulah menginginkan hidup selamanya di dunia nah itu yang kemudian memunculkan pada diri manusia itu menjadi takut mati mung lah gitunya takut mati tidak mau gitu tidak mau mati karena inginnya hidup lama. Bahkan di ayat ini yang itu Al-Humazah itu ayatnya teh ya sabu anna malahu akhladah ya wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a mala wa andadah tah itu tulul amal itu ayat itu ya. Dan kita itu teh allazi jama'a malan wa addada yaitu orang-orang yang jama'a malan teh terus mengumpul-kumpulkan harta ta eta siga moal paeh gitu seperti yang tidak akan mati seperti yang akan hidupnya makanya kesananya jama'a malan mengumpul-kumpulkan harta wa addada terus menghitung-hitungnya
Yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya itu akan membuatnya terus hidup. Muncik orang mah akhladah terus hidup di dunia. Teta tulul amal gitu aya nu eta nanya mana tulul amal teh. Terus mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, mengira bahwa dia akan terus-menerus hidup di dunia. Tak keinginan seperti itu tulul amal. Nah, sekarang di sini dibatasi oleh bab berikutnya ya, bab kelima sekarang. Nah, Imam Bukhari membuat judul barang siapa yang umurnya sampai kepada 60 tahun itu sudah diberi umur yang panjang. Sakit itu sudah diberi umur yang panjang, tapi keinginan manusia nyadut bieu tah ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Biar 1000 tahun itu tetap memutih rambutku. Aduh eta mah. Sarajan pokoknya mah gitu deh pikiran nanti. Hidup selamanya di dunia ini di peringatan dia umur diberi umurnya sampai 60 tahun itu sudah diberi umur yang panjang. Nah, berdasarkan ayat ini ya diambil potongan kalimat ini nih, Imam Bukhari mengambil kalimat ini, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian agar mayatazakaru fihi man tazakaro, agar berpikir gitulahnya, agar mau berpikir atau agar untuk bisa berpikir orang-orang yang mau berpikir. Itu jadi satu masalah lagi gitu ya. Tetan diberi umur panjang tapi mikir-mikir. Masalahnya apa nu eta? Ya diberi umur yang panjang teu mikir-mikir, teu sadar-sadar gitu, malah keinginannya terus berumur lebih panjang lagi. Nah, kami memberi umur yang panjang itu agar dapat berpikir orang-orang yang mau berpikir. Itu kan saya katakan, nah ini jadi satu masalah lagi. Masalahnya adalah mau berpikir nggak? Ya ternyata tidak mau berpikir, tapi berarti dalam hal ini soal tulul amal ya, tulul amal panjang angan-angan, artinya kan ingin hidup lama bahkan selamanya lah, ingin tidak mau mati lah gitu ya, ingin terus hidup di dunia. Dan juga hanya kepada hal-hal keduniaan diantaranya seperti di surat Al-Humazah tadi, hidupnya itu hanya jamaah amalan wa andadah, terus mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kalau menurut akal dia, makanya di sini mau berpikir nggak? Ayat ini kan seperti itu. Diberi umur panjang itu supaya dapat berpikir. Siapa? Orang yang mau berpikir. Tak eta masalah nama mau berpikir nggak? Kalau orang yang tulul amal ini berdasarkan akal, berdasarkan rasa. Ya kalau tulul amal itu berdasarkan akal, berdasarkan rasa. Kalau berdasarkan akal, akal nggak akan menerima. Akal nggak akan menerima kalau sebutlah yang tadi ingin hidup 1000 tahun lagi, akal nggak akan menerima. Tapi rasa mah iya, cek rasa gitunya, merasa merasa akan hidup selamanya, dan berpikir memoal. Artinya landasannya itu sangat lemah gitu ya, dan pasti salah. Tulul amal deh, panjang angan-angan itu berumur panjang, bahkan ingin selamanya hidup di dunia, seolah-olah gitunya selamanya hidup di dunia. Tak eta teh rasa gitu, eta teh landasan teh.
Kalau ayat ini menyebutkan agar dapat berpikir, orang-orang yang mau berpikir. Kalau tidak mau berpikir artinya tidak menggunakan akal. Kalau tidak menggunakan akal, menggunakan apa? Atau apa landasannya? Pasti rasa. Tak keinginan tulul amalnya panjang angan-angan, ingin hidup lama, tidak mau mati, tak teh rasa, lu gitu teh landasanana teh. Kalau berdasarkan ilmu sekarangnya, akal gak akan menerima nih. Akal tidak akan ada akal yang menerima kalau manusia itu bisa hidup berapa tahun sih? Karena berdasarkan akalnya, berdasarkan akal mah bisa begini. Bukan data lah, dari bukti, dari pengalaman, dari apa yang terlihat, terdengar. Kalau orang umur 100 tahun, manusia sekarang nih ya, umurnya 100 tahun, kondisinya seperti apa? Aya rujak-jak geneh tuh. Ada yang masih kuat nggak? Sudah sangat lemah umur 100 tahun mah. 1-2 mungkin lah sebetulnya, 1-2 gitu, orang yang umur 100 tahun masih bisa jalan sendiri, hebat cak itu teh. Ya tidak dipapah, tidak dituntun, tidak pakai kursi roda gitunya, umur 100 tahun atau di atas 100 tahun, wah hebat. Akal akan menyimpulkan bahwa buat apa berumur lebih dari, katakanlah lebih dari 100 tahun kalau kondisinya kan pasti akan jadi seperti itu. Karipuh-ripuh, nyamareh ripuh, coba ngaripuhkeun batur. Akal gak akan bisa menerima, tapi perasaan mah tak bisa merasa gitu, merasa akan hidup 1000 tahun lagi, merasa tidak akan mati. Itu berdasarkan rasa, akal saja sudah menolak gitu. Akal sudah menolak. Nah sekarang berdasarkan ilmu, nah ini ilmu nih landasannya. Yang disebut berumur panjang itu berapa tahun? Kan gak akan ada yang sampai ke 1000 tahun lah gitunya. Apalagi abadi di dunia. Ternyata Al-Quran menyebutkan bahwa kami sudah memberi umur yang panjang kepada kamu agar dapat berpikir. Orang-orang yang mau berpikir, artinya menggunakan akalnya. Nah ini yang saya katakan tadi, ini masalah. Karena ternyata Allah menyebutkan agar bagi yang mau berpikir itu, ya ternyata kebanyakan manusia tidak mau berpikir. Dalam hal ini manusia hanya mengikuti rasa, berarti mengikuti rasa, merasa bisa berumur panjang, padahal menurut akal nggak mungkin, menurut akal. Ya apalagi dengan melihat contoh seperti tadinya. Pernah saya lihat di televisi, di berita di mana gitunya, manusia tertua di dunia gitu yang hidup ya saat itu, saat berita ditayangkan gitu, manusia tertua 100 berapa lah gitu umurnya aja, ternyata kondisinya tinggal tulang. Tinggal tulangnya terbungkus kulit. Saya berpikir saat itu gitunya, ulah ngalaman sekian nempi kaki itu gitu, diberi umur yang panjang sampai seperti itu. Ya biasa ditayangkan depan ke ulang tahun. Ditayangkan teh terulang tahun gitu. Ya, akan ada kursi roda, perempuan ya di karena kursi roda gitu ya, diberitakan dia yang manusia tertua yang hidup hari ini. Ternyata kieu jelema teh, artinya kan semakin bertambah umurnya, apalagi nih itu lewat 60 menurut ilmu mah artinya. Lewat dari situ amit sih kudu ngalaman siga kitu. Nya ngalempreh sekurang as ngalempreh gitu, ngalempreh dina kursi roda. Oh iya manusia tertua teh. Gini kan kondisi kitu biasa di ulang tahun kan dinyanyikan teh aku
Ku anaknya, cucunya, cicitnya kan nyeraranyi semoga panjang umur dan bahagia. Jadi hati gitu-gitu teh. Kadang dinyanyikan semoga panjang umur dan bahagia. Nah hati ada mati teh aing pesan-pesan acan hirup teh. Hayo didorakeun panjang umur. Bahagia boro-boro. Ningali suuk geus teu kuat. Aya kue garpu geus teu kuat. Tuh bahagia naon hirup gitu. Ngelompreh itu bisa naon. Nah, iya ya masalah eta tanya Allah menuntut gitu. Agar mau orang yang mau berpikir nah oleh ya inilah ilmu itu dari Allah. Nyambung lah seolah-olah nyambungnya kemarin kan tulul amal. Tulul amal itu kan berangan-angan hidup lama di dunia bahkan tidak mau mati gitu ya. Dan yang diangan-angankannya itu kan hanya semata-mata masalah-masalah atau urusan-urusan keduniaan. Mau berapa lama gitulah seolah-olah. Mau berapa lama gitu ya hidup di dunia. Nah di sini Imam Bukhari pada bab sekarang ini memunculkan bab yang berumur 60 itu sudah diberi umur yang panjang. Oke, kalau itu namanya kalau umur sudah sampai 60 itu sudah lampu merah, bukan lagi lampu kuning sebetulnya. Lampu merah lah untuk urusan keduniaan, benar-benar kudu ditinggalkan. Artinya di dalam pikiran lah itunya, di dalam pikirannya itu hanya ada satu surga kejar atau umur 60 mah kudu geus gitu. Pesen tong jadi kobra pokoknya mah. Umur 60 gitu artinya rasa we ngaruseup hirupna teh. Teuing teh kabaca gitu hadis ieu. Eta judulnya kata-kata Imam Bukhari. Yang pertama kata-kata Imam Bukhari, barang siapa umurnya mencapai 60, sungguh Allah telah memberinya umur yang panjang. Nah kemudian ayatnya surat Fatir ayat 37, ini potongan ayat. Kalau lengkapnya itu dari ayat 36 dan 37. Ayat 36-nya menerangkan bahwa orang-orang kafir itu masuk neraka dan mereka tidak akan mati di dalamnya, juga azabnya tidak akan diringankan. Karena demikianlah balasan dari Allah untuk orang-orang yang kafir. Nah di ayat 37-nya, di dalam neraka itu orang kafir berteriak kepada Allah, kembalikanlah kami ke dunia. Pasti kami akan beramal solehnya, beda pokoknya dengan amal yang pernah kami lakukan sebelumnya. Nah ini jawaban dari Allah, bukankah kami sudah memberi umur yang panjang? Nah baheula teh kurang gitu. Ya apa dulu kurang gitu Allah memberi jatah usia? Kan enggak. Kami telah memberi umur yang panjang ayat ini. Nah tapi oleh Imam Bukhari hanya ini yang tidak selengkapnya ayatnya diambil, hanya kalimat ini yang diambil. Berarti Imam Bukhari mengambil makna secara umum dari kalimat ini, tidak terkait dengan orang kafir. Dipisahkanlah gitunya oleh Imam Bukhari, ini diambil kalimat ini saja. Bukankah kami telah memberi kamu umur yang panjang? Berarti ini maknanya umum. Ya tidak terkait dengan orang kafir yang disiksa di neraka, kemudian ini jawaban dari Allah, ya ini berlaku umum. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu agar dapat berpikir orang-orang yang mau berpikir, wajah akumun nazir, dan sudah datang kepada kamu pemberi ancaman. Jadi 3 berarti ini. Pada ayat ini masalahnya ada 3. 1, umurnya sudah diberi dan umurnya panjang. Apalagi kalau yang sampai umur 60.
Wah, tahu panjang pisan sebetulnya. Sakit itu panjang pisan jatah umur dari Allah teh. Yang kedua, mau berpikir nggak? Gitunya yang ada di ayat ini poinnya. Mau berpikir nggak? Dan yang ketiga, qad ja'akumun nazir, peringatan dari Allah itu sudah ada. Peringatan dari Allah itu sudah ada. Jadi jangan membantah, tidak bisa menolak, tidak bisa mengelak. Kenapa durhaka? Kan sudah diberi peringatan gitu intinya. Kalau yang durhaka masuk neraka, mereka mau mengelak bagaimana? Artinya kan sudah diingatkan, diberi peringatan. Kurang apa? Katakanlah Allah itu kurang apa? Umurnya sudah diberi. Ya diberi kesempatan gitunya, diberi kesempatan untuk beramal. Ternyata kan orang kayak ayat tadi kan orang-orang kafir ngaku nak itu geuning geus di neraka. Setelah masuk neraka mereka mengaku bagaimana? Kembalikanlah kami ke dunia, pasti kami akan beramal soleh. Itu peringatan dari Allah, pelajaran gitunya dari Allah untuk siapa? Untuk yang masih di dunia. Jangan sampai menyesal seperti ini, nanti menyesalnya akan seperti itu. Lain hayoh wae ngarusep. Tuh eureun. Ya artinya mereka kan jelasnya menyia-nyiakan. Ini kan masalahnya tentang jatah hidup berarti Mas bab nu ayeuna mah. Tentang jatah hidup, tentang umurnya yang diberikan oleh Allah. Dipakai apa? Lihat orang kafir dipakai apa dulu ketika di dunia. Ternyata setelah masuk neraka kan mereka mengatakan kembalikanlah kami ke dunia pasti beramal soleh. Cek Allah teh meureunna. Makanya ada 3 poin ujung ayat ini, dan sudah datang kepada kamu peringatan. Masalahnya 2 berarti kan, 1 tidak mau berpikir, yang kedua peringatan itu diabaikan. Naon wae atuh? Usep. Naon wae atuh? Kumanehna we hirup teh. Ibaratnya ayat ianya Imam Bukhari mengambil potongannya, memang kaitannya dengan orang kafir. Meskipun kan memahami ayat ini sudah kami panjangkan umurnya, tak inilah jawaban dari Allah ketika orang kafir menyesali, berartinya sudah diberi umur tapi malah tidak taat intinya. Karena kan pengakuan mereka, kembalikanlah ke dunia pasti kami beramal soleh. Nah atulin bahasa eta bencik Allah teh. Kan sudah, tapi makanya kan sudah diberi waktu yang cukup oleh Allah teh untuk beramal soleh. Peringatannya juga sudah ada. Hanya kan sebetulnya yang benar-benar bisa memikirkan, menafakuri lah hal tersebut itu adalah orang-orang yang mau. Nah itu kan yang saya tadi angkat masalahnya. Mau berpikir nggak? Ya jadi 3 nih. Dari ayat itu ada 3 poin yang harusnya yang jadi catatan. 1, sudah diberi kesempatan, berarti umur teh kesempatan untuk beramal soleh, jangan sampai menyesal seperti orang kafir. Kan kita lihat penyesalan di ayat 36-nya kan gitu, penyesalan nanti kembalikan kami hidup, kembalikan kami ke dunia, hidupkan lagi kami di dunia, pasti kami beramal soleh. Kan itu terkait dengan jatah hidup, umur kan sudah diberi waktu di dunia dulu. Hanya masalahnya mereka tidak mau memikirkan, tidak menafakuri, temarake cedoh hirup nanti ada pada gitu sebenarnya mah. Jadi parake atau akal teh. Berarti kan hanya mengikuti rasa mah dah moal teu kadinya lah, mun bener mah dipake akalna
Dah pasti atau tidak akan seperti itu kejadiannya. Jadi nu disebut mengikuti rasa teh kumaha? Anger we. Kalau tidak menggunakan akalnya, kalau tidak menafakuri, tidak berpikir, pasti menggunakan rasa. Ari rasa teh kahayang jeung karesep. Cok udah pasti teteh ngagugu kahayang jeung karesep pungku, dah hayang, dah resep. Coba kalau dipikir kembali pakai akalna itu mau gitu mau. Apalagi kalau dengan nih menurut ilmu begini, berulang kali ya aku mencoba berulang-ulang dah iya mah pegangan seumur hidup. Soal apa yang dilakukan lah gitunya oleh manusia itu tidak akan lepas dari tiga ini. Maksudnya ketika melakukan sesuatu itu landasannya apa? Dah mau lepas tilu-tilu rasa, akal, ilmu. Rasa dan akal pasti salah, ilmu yang benar. Ketika seorang melakukan sesuatu lah coba itu landasannya apa? Bangga we mau yang mana? Rasa, akal atau ilmu. Mun rasa dan akal pasti salah, mun bener ge kebenaran. Bisa benar itu kalau berlandaskan ilmu. Tak ieu mah pandina ayat ieu mah mikir wae henteu, komo kana ilmu ataupun kitu mah. Dan itu tahapan gitunya, dan itu tahapan. Rasa, di atas rasa itu akal, di atas akal itu ilmu. Rasa dan akal salah pasti. Kan manusia itu, semua manusia punya rasa dan akal. Hasilnya apa? Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Nah, Allah menurunkan ilmu supaya jadi benar gitu. Hidup manusia itu supaya jadi benar itu dengan ilmu. Hari ilmu pan kudu dipikiran. Dengan akalnya untuk memahami ilmu kan harus menggunakan akal. Akalna teu dipake, ilmu komo balik deui karena kahayang jeung karesep paling oge nu diguguna. Setelah masuk neraka ya itulah diantara penyesalan. Kembalikanlah itu bentuk penyesalannya, kembalikanlah kami ke dunia. Kalau teh eueuh dunia ge pan basa kiamat geus dihancurkeun. Ya waktu kiamat kan wah dunia sudah kemana kan, kiamat itu alam raya ya dihancurkan. Balik deui ke mana dunia geus eueuh. Nah sekarang hadisnya deh. Nah itu kayaknya judulnya heula ya, bab orang yang umurnya sampai 60 tahun itu sudah diberi umur yang panjang. Satu, tanda judul pokoknya itu kata-katanya dari Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari membuat judul seperti ini berdasarkan ayat di surat Fatir tadi ayat 37. Ya, bukankah kami telah memberi umur yang panjang agar dapat berpikir orang-orang yang mau berpikir, dan juga gitunya peringatan dari Allah itu sudah diberikan. Nah hadisnya sekarang, hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala a'zarallahu ilamriin akhara ajalahu hatta ballaghahu sittina sanatan. Nah, di sini disebut 60 ya. Ini hadis, redaksi hadisnya memang menyebut angkanya 60 ya. Nah, Imam Bukhari kan di judulnya itu man balagho sittina sanatan, barang siapa yang umurnya mencapai 60. Nah, memang redaksi hadisnya Rasulullah SAW pun menyebutkan 60. Nah, terjemahnya dulu begini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'zarallahu ila mri'in akhara ajalahu
hatta balaghahu sitina sanatan. Ya Allah telah memanjangkan ajal atau umur seseorang, mengakhirkan lah, bukan mengakhirkan, memberi umur yang panjang lah intinya gitunya. Allah telah memberi umur yang panjang kepada seseorang hingga mencapai 60 tahun. Itu redaksi hadisnya. Allah telah memberi umur yang panjang ya, kepada seseorang. Nah, hingga Allah menyampaikannya gitu asalnya. Hingga Allah menyampaikannya kepada usia 60 tahun. Nah itu dulu ada hadisnya ini ada 3. Hadis yang kedua, yang ketiga malah erat kaitannya dengan bab sebelumnya. Yaitu meskipun umurnya panjang, artinya ya meskipun umurnya panjang, tapi keinginannya itu tetap saja seperti ke arah keduniaan. Makanya di awal tadi saya sampaikan bahwa apabila sudah sampai umur 60 itu sudah lampu merah. Bukan lagi lampu kuning, sudah lampu merah. Harus sudah berhenti yang sebelumnya disebut tulul amal. Artinya orang yang sudah sampai 60 mah kudu bener-bener tidak boleh lupa mati sehingga nanti sedetik pun harus sudah lampu merah, harus sudah total keakhiratan next 60 mah. Tapi pada di kobra teh apa? Umur 70 tahun wae gitu. Umur 70 tahun ini anger. Kena berarti oleh yang bab sebelumnya yaitu tulul amal. Merasa akan hidup lama di dunia, tidak mau meninggalkan dunia, dan yang diangan-angankan, yang diinginkannya itu hanya urusan-urusan keduniaan. Padahal kalau sudah sampai 60 total harus sudah urusan akhirat sebetulnya. Yang ada pada pikirannya, yang ada pada dirinya, yang diamalkannya segalanya, pokoknya mau urusan akhirat. Tapi kan hal seperti itu sebetulnya, hal seperti itu kan bukan harus nunggu sampai seseorang berumur 60. Kalau ya mah orang yang oleh Allah diberi jatah umur sampai 60, itu sudah lampu merah. Kobra yang sesungguhnya berdirinya di angka 60. Gitu. 60 tahun ngarusep kene, saya ngerubah lagi. umur 60 teh. Itu sudah lampu merah umur 60 mah. Iya makna ya makna hadis barusan gitunya, Rasulullah menyebutkan Allah sudah memberi umur yang panjang. Allah memanjangkan umur seseorang hingga mencapai 60. Itu sudah diberi umur yang panjang. Karena kan jatah hidup atau usia atau umur seseorang di dunia kan beragam. Ya beragam, dari yang miskram. Dari yang meninggal masih dalam kandungan kan ada. Ya janin yang meninggal di dalam kandungan kan ada. Ada yang meninggalnya itu waktu dilahirkan. Baru menghirup udara segar sebutnya teh. Baru menghirup udara segar beberapa saat meninggal. Ada yang sehari hidup di dunia teh, yang 2 hari, yang seminggu, yang setahun. Nah yang sampai 60 umur panjang umur teh tuh batur mah aya nun saminggu. Ya, ada yang seminggu, ada yang anak TK meninggal, ada anak SD meninggal. Umur berapa sih mereka? Ya kan beragamnya jatah umur yang Allah berikan kepada masing-masing orang. Nah ada yang Allah beri umur yang panjang. Berapa lama sih, berapa tahun sih yang disebut diberi umur yang panjang? 60. Sakit tuh disebut berumur panjang teh 60.
Oke lah aya kaditu deui nya ya tara teh ya. Nah, dari ini catatan dari Fathul Barinya begini nih. Nah, di antaranya yang tadinya sudah saya sampaikan di awal, maka falayan bagilahu hina izin ilal istighfaru wa ta'atu wal iqbalu alal akhirati bil kulliyah. Itu dina Fathul Bari nama. Nah, maka orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai 60 tahun, falayan bagi bahasa natenya apa bahasa kitanya, maka tidaklah pantas, tidaklah semestinya, tidaklah seharusnya kecuali istighfar, geus kudu loba minta ampunan, wa ta'atu dan taat, wal iqbalu alal akhirah bil kulliyah, dan sudah mengarah ke arah keakhiratan itu bil kulliyah teh harus sudah total. Ya tidaklah pantas bagi orang yang dipanjangkan umurnya sampai 60 tahun kecuali, tapi dengan catatannya untuk seperti itu kan tidak mesti nunggu sampai kepada umur 60 tahun. Karena kan setiap orang tidak tahu kan apa hidupnya itu sampai umur 60 atau enggak. Sebetulnya sama bagi setiap orang itu ya. Bagi setiap orang, bagi yang umur berapapun lah hakikatnya. Bagi yang umur berapapun sama saja sebetulnya hidup di dunia ini tidak layak, tidak pantas kecuali istighfar, taat, dan keakhiratan secara total. Kan sama, semua orang kan harus begitu. Nah hanya yang tak kok kobra berarti benar-benar iya manu teu euleum aslina gitu. Geus jadi tapi benar-benar sudah jadi kobra geus nepi ka angka 60 Pak. Coba sekali lagi, karena kan istighfar, emang istighfar harus nunggu umur 60? Ya minta ampunan istighfar teh. Minta ampunan itu kepada Allah. Apa nanti saja nunggu umur 60? Di sini yang disebut 3 ya. Bagi yang dipanjangkan umurnya sampai 60 tahun itu maka tidaklah pantas bagi mereka, tidak layak, tidak seharusnya bagi mereka hidup itu kecuali banyak istighfar, mencek orang gitunya kan ya. Istighfar, wa ta'at gitu, taat kepada Allah, wal iqbali alal akhirah bil kulliyah, dan sudah menghadapkan, mengarahkan diri itu total sudah harus kepada ke arah keakhiratan. Memang harus seperti ini sebetulnya. Semua orang tanpa memandang berapa umurnya. Karena kalau hari ini kita wah jauh kan ke 60 mah, emang bakal nepi? Apa iya hidup itu akan sampai ke 60 tahun? Aduh keberatan ngobrol. Nuker ngobrol gitu ya, aya nu nyadarkeun. Wah, kewe lah. Ibadah mau sekolah teh menikmati saja hidup ayeuna mah. Masa muda menikmati, cenah taat ibadah mau sekolah. Di balik tidinya kacai leueur pan labuh tuluy ti dagor pae. Murukanana reknya, murukanana gitu disangkanya kalau berpikir seperti itu bahwa nanti sajalah taat ibadah gitu setelah tua. Emang iya hidup itu sampai tua? Nah, teteh diantaranya saya kaitkan dengan ini nih. Di antara cara atau jurus gitu setan menghalangi manusia untuk taat ibadah beramal soleh gitulahnya. Di antara cara setan menghalangi supaya orang tidak jadi beramal soleh itu yaitu dengan setan membisikkan supaya ditunda saja nanti dilakukannya. Ya nanti itu kan bisa beberapa saat ke depan, bisa nantinya panjang kan bertahun-tahun. Nah, di antaranya orang yang berprinsip seperti tadi, ibadah mah setelah tua,
Nanti saja beramal soleh, beribadah taat kepada Allah itu setelah tua. Saya mau menikmati saja hidup. Cek manehna, cek urang menikmati hidup teh kumaha tuh. Cek manehna mah meureunna hura-hura, bebas berbuat dosa sugan lah gitu. Yang kayak lah tobat mah geus kolot, ibadah mah geus kolot. Padahal itu diantara salah satu cara setan menghalangi manusia beramal taat, dulahnya ibadah kepada Allah itu. Nanti sajalah, kan masih panjang, kan masih banyak waktu. Padahal diantaranya nasihat kemarin nih kalau masih ingat, di ini bab ketiga kalau nggak salahnya, yaitu yang hiduplah di dunia seperti orang asing atau yang sedang lewat. Imam Bukhari memuat hadis mauquf, punya nasihat lah. Nasihat dari Ibnu Umar, jika kamu berada di sore hari jangan nunggu pagi, dan jika kamu berada pagi hari jangan nunggu sore. Artinya jangan ditunda-tunda, jangan diundur-undur, tong diengke-engke. Nah ternyata menunda gitulah untuk yang apa namanya sebutlah, yang mau beramal soleh atau ketika kesempatan beramal soleh itu ada, diantara cara setan menghalangi itu nanti sajalah kan masih panjang, itu juga bisa. Dan itu harus dilawan, itu harus dilawan. Kalau setan membisikkan demikian, maka cara melawannya itu ya yang ini, ada kaitannya makanya ya. Caranya adalah saya harus melakukannya sekarang. Karena kalau tidak sekarang, apakah nanti saya masih hidup? Kalau misalnya pagi hari, oh nanti saja, sore juga bisa. Emang sore masih hidup? Itu cara melawan bisikan setannya itu. Lakukan sekarang. Karena kalau orang mengatakan ketika di pagi hari nanti saja sore, emang iya sore masih hidup? Kalau tengah hari mati bagaimana? Nah masalahnya jadi orang ini tidak beramal soleh, padahal kesempatannya sudah diberikan karena dia menunda segera mengerjakannya. Kalau nasihat Ibnu Umar tema ketika di pagi hari kan mengatakannya nanti saja sore. Ketika berada di sore hari begitu kan mengatakannya nanti saja pagi. Kalau meninggal tengah hari, tah amal soleh yang sudah Allah berikan kesempatannya itu hilang. Kalaupun umurnya itu sampai sore hari dan dikerjakan, apa itu yang pagi hari? Pagi hari bagus dicatat. Karena setiap amal itu kan dicatat pada waktu mengerjakannya jam berapa. Kalau dikerjakan jam 9 pagi, jadi catatan amal orang itu jam 9 pagi apa isinya? Kan mengerjakan amal solehnya misalnya. Kalau amal soleh ini tidak dikerjakan pada jam tersebut, nanti saja sore. Jadi jam 8 eta dia mengerjakan apa? Kan di catatan amalnya mengerjakan yang lain. Padahal pada jam tersebut Allah memberikan kesempatan beramal soleh. Tapi orang itu mengatakan nanti saja sore. Jadi pada waktu Allah menurunkan catatan amal menurunkan kesempatan beramal soleh itu dan tidak dilakukan, berarti kan mengerjakan yang lain. Mau dicatat 2 kali, mau. Kalau kemudian sore harinya ternyata dikerjakan, apa itu yang pagi hari? Beda deui eta teh. Karena yang pagi hari itu sudah tercatat orang itu melakukan apa. Ketika amal soleh diberikan oleh orang itu diabaikan, tidak dikerjakan, berarti kan mengerjakan yang lain. Tak eta nu tertulis jam harita atau di pagi hari. Ternyata di sore harinya itu bisa dikerjakan. Ini bukan yang pagi hari. Untung Allah menurunkan lagi kesempatannya. Untung Allah memberikan lagi kesempatannya. Kalau tidak diberikan lagi, sudah hangus berarti. Hilang. Amal tersebut tidak dilakukan. Ternyata waktu sore harinya ada halangan, tapi kata jadi deui.
Mungkin kan seperti itunya. Orang berpikir nantilah sore hari ketika mau dilakukan ada halangan sampai tidak jadi. Artinya itu sudah benar-benar diambil kesempatannya dan tidak diberikan lagi. Bedanya jangan dikira bahwa kita menunda amal itu bahwa eh, kesempatannya ada di pagi hari lalu kita tunda nantilah sore hari dan sore harinya benar bisa dikerjakan. Jangan dikira yang sore hari ini yang pagi hari tadi itu sudah beda. Ya dengan dasar bahwa setiap detik sebenarnya setiap detik dari umur manusia itu kan oleh malaikat dicatat jam sekian menit sekian detik sekian itu melakukan apa. Kau mau dicatat nah iya mah lamun kesempatannya jam 9 pagi dikerjakan jam 5 sore. Misalnya gitu ya. Kesempatannya jam 9 pagi lalu ditunda. Malaikat siangnya kan pulang setelah asar. Ya kan malaikatnya pulang setelah asar berarti kesempatan yang Allah berikan itu tidak dikerjakan gitu. Itu catatan malaikat nama. Setelah asar nya pulang. Tah diamalkeun tah kesempatan beramal soleh itu tidak dikerjakan. Makanya pada jam tersebut yang tercatat oleh malaikat itu berarti kan amal yang lain. Lalu jam 5 sore dikerjakan. Beda deh, eta mah Allah memberikan lagi kesempatan. Mungkin tidak dikerjakan. Gampang kok Allah mah ngarah cilaka. Ini gampang oleh Allah kalau mau celaka itu ada kan kesibukan lain kaburu. Jadi amal soleh itu saya katakan hangus tah. Padahal kesempatan beramal solehnya sudah diberikan di depan mata. Di antara caranya, di antara cara setan menghalangi seseorang beramal soleh itu membisikkan seperti itu. Nah, sajalah kan masih banyak waktu. Setan temun gitu. Ya ketika sudah nah sebutlah kalau saya katakan ketika amal soleh itu sudah di depan mata, nah setan akan menghalangi orang untuk mengerjakannya. Itu 7 jurus setan tadi antaranya salah satunya adalah setan membisikkan supaya nanti saja, tapi kan teuna. Nah kembali lagi ke sini nih. Ini ya catatan dari Fathul Barinya tentang Allah memberi umur yang panjang, gitu ya. A'zarallah. Allah memberi umur yang panjang bagi seseorang sampai 60 tahun. Nah, apabila sudah benar seseorangnya benar-benar mengalami lah gitunya hidup sampai umur 60 tahun, falayan bagilahu hina izin. Maka tidaklah pantas bagi orang tersebut ketikanya sudah sampai kepada umur tersebut illal istighfar atau wato'ah wal ikbalu alal akhiratu bil kuliyah. Tidaklah pantas bagi seseorang ketika benar-benar sampai kepada usia yang disebutkan itu kecuali banyaklah perbanyaklahnya semakin memperbanyak minta ampunan, istighfar, wa ta'atu dan taat dan menghadapkan diri alal akhirah kepada akhirat bil kuliyah secara total. Nah, kalau yang sudah benar-benar gitu ya mengalami diberi umur yang panjang sampai angka yang disebutkan. Nah, kada ulah sih tadi itu umur manusia tertua di dunia naon wae selamat ulang tahun. Aduh ngeri itu yang dilakukannya itu malah ya anu karena itulah. Ya ternyata kan ya Imam Bukhari mana Imam Bukhari jenius pisan gitu ya. Nah di sini Imam Bukhari ternyata kan dalam membahas ini yang dimuat ayatnya, ayat yang dimuat ayat yang tadi. Di mana sebetulnya ayat yang tadi itu adalah jawaban
dari Allah bagi penyesalannya orang kafir setelah disiksa di neraka. Mereka meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Inilah jawaban dari Allah. Apa dulu kurang? Enggak. Ya apa dulu kurang gitu jatah hidup di bumi dari Allah? Ya kurang teh. Apa dulu kurang gitu ya? Jatah usia, umur yang diberikan Allah kepada seseorang untuk taat kepada Allah? Kan enggak sebetulnya. Hitung-hitungannya begini berarti ya. Amal seseorang sebelum balik, sebelum usia balik, anak berarti lahnya sebelum usia balik disebutnya anak-anak. Semua amal soleh yang dilakukannya, pahalanya itu belum bagi dirinya. Ya, anak yang belum balik nih ya, anak yang belum balik beramal soleh. Ya katakanlah anak usia TK oleh ibu bapaknya diperintah sholat, terus si anak itu sholat, itu dapat pahala. Tapi pahala itu bukan atau belum untuk dirinya sendiri, itu bagi ibu bapaknya. Nah begitu memasuki usia balik, maka mulai dari semua amal yang dilakukannya itu ya yang baik. Berarti pahalanya untuk dirinya. Kalau berbuat kemungkaran, berbuat dosa, ya itu juga dosa untuk dirinya. Itu dimulai dari usia balik. Nah misalnya begini, kalau ada orang yang umurnya 17 lah misalnya, meninggal pada umur 17, baliknya tuh mulai sabaraha, misalnya usia baliknya mulai 14, berarti kan 3 tahun. 3 tahun tah eta teh usia segala amal itu untuk dirinya. Nah, bandingkan dengan orang yang umur meninggalnya misalnya umur 60, berarti kan dari umur 14 seberapa tahun tah? Lebih banyak yang mana amalnya? Kalau dilihat dari jatah umur hidupnya ya lebih banyak yang umur 60 kan? Rugi atau umur pondok. Umur 17 sudah meninggal padahal soleh pisan. Artinya kan yang penting isinya kan? Yang penting isinya, meskipun jatah hidupnya pendek tapi isinya padat. Ya ngeroy eta mah. Bisa nggak kalau umur 18 tahun masuk surga Firdaus? Meninggalnya umur 18, umur baliknya 14, 4 tahun beramal masuk surga Firdaus, bisa nggak? Jadi sebetulnya berapa jatuh umurnya? Dah masalah nama mau berpikir nggak? Mau beramal nggak? Karena Allah di ayat yang tadi menyebutkan cukup jatah umur yang diberikan Allah kepada seseorang berapapun sama hakikatnya. Contohnya iya teh Harisah teh orang yang gugur pada waktu sahabat yang gugur, yang syahid, yang mati syahid pada perang Badar. Dia ini umurnya belasan. Harisah ini ya sahabat yang gugur di perang Badar, umurnya belasan. Kemudian ibunya yang datang kepada Rasulullah, bagaimana nasib anak saya? Kalau dia tidak masuk surga, maka saya akan melakukan bagaimana lah gitunya. Tapi kalau dia masuk surga, saya bersabar, saya bergembira lah gitu malahnya. Ini kata ibunya ya. Kemudian Rasulullah menjawab itu pertanyaan. Jadi ibunya ini mempertanyakan itulah nasib anaknya. Ya, anaknya meninggal dalam perang dalam usia belasan. Ibunya mempertanyakan dijamin ke surga itu mun henteu rek ngamuk lah saya pokoknya mah.
Itulah mun henteu mah. Ya karena seorang ibu kehilangan anaknya, artinya karena begitu menyayangi anaknya, anaknya gugur dan dibawa diajak perang, gitulah, dari diajak perang ku Nabi. Ya anaknya gugur di medan perang, kan perangnya itu kan diajak oleh, ya diseru diajak oleh Islam sebetulnya, oleh Allah. Gugur di medan perang diajak ku Nabi, tak ibunya nuntut ayeuna ka Nabi. Bagaimana nasib anak saya? Kalau tidak masuk surga, saya ngamuk lah pun gitu. Tapi kalau masuk surga, saya bersabar, saya ikhlas, sabar, dan saya bergembira. Ternyata jawaban Rasulullah SAW itu lebih umum gitu. Ori ibu, surga telega. Surga itu ada 100 tingkatan dan harisah itu di surga tertinggi. Itu jawaban di Nabi. Padahal umurnya berapa? Amal belum banyak. Ya amal belum banyaknya kalau dihitung dari mulai balik usia berapa. Sebutlah 14 ya misalnya 14 15 kakara 4 tahun tah beramal 4 tahun masuk surga Firdaus. Berarti bukan soal berapa lama hidup di dunia tapi isi hidupnya. Mending harisah 18 tahun ke surga Firdaus daripada kobra 60 tahun ngarusup keneh. Main teh rayang. Wah rugi pisan. Ya itu ruginya celakanya itu ini harusnya diberi jatah umur yang panjang itu berarti bisa lebih banyak katakan ya. Bisa lebih banyak mengumpulkan amal. No iya teh kayak ada Rasul SAW ditanya orang seperti apa yang manusia terbaik ya. Manusia terbaik itu yang seperti apa? Ayyun nasi khairun. Ya ayyun nasi khairun, manusia itunya orang yang seperti apa? Manusia yang bagaimana yang terbaik? Man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang diberi jatah hidup yang lama, orang yang diberi umur yang panjang oleh Allah dan isinya baik. Isi umurnya artinya ya beramal soleh lah gitunya, dan ya tanda tadi kita istighfar taat. Karena itu dah. Orang yang umurnya panjang dan wahasuna amaluhu dan amalnya baik. Wa ayyun nasi syarrun, dan manusia yang paling buruk itu yang seperti apa, yang paling jelek, yang paling jelek, yang paling buruk. Man tola umruhu wasa'a amaluhu, orang yang diberi jatah umur yang panjang tapi buruk isi hidupnya, buruk amalnya. Jadi seperti disebutnya tenawan seperti naon sebutnya teh istilah di bahasa Indonesia teh seperti mata uang gitu naon sebutnya teh. Diberi umur panjang itu bisa menjadi yang terbaik, bisa juga malah jadi yang terburuk. Ya seperti dua sisi mata uang gitu ya, bisa aja yang terbaik karena ketika ditanya manusia yang terbaik itu adalah yang panjang umurnya. Dan manusia paling buruk itu yang seperti apa? Yang paling panjang umurnya. Yang terbaik itu kalau umurnya panjang dan baik amalnya. Yang paling buruk itu kalau umurnya panjang dan buruk amalnya. Yang pendek juga kan tadi masuk surga Firdaus, berarti baik, berarti kan. Jadi masalahnya isi hidupnya yang menentukan, bukan berapa lama jatah hidupnya. Nah, contohnya teh harisahnya umur belasan 17 18 gitu asal nama harisah teh. Dia gugur pada waktu perang Badar. Dan Rasulullah menyebutkan tadi bantahan kepada ibunya teh. Seolah-olah begini ya, gak usah khawatir lah itulah. Rasulullah kepada ibunya Harisah, gak usah khawatir, Harisah itu ada di surga Firdaus. Tapi kalau dari hadis tadi kita melihat bahwa Harisah umurnya pendeknya usia belasan ternyata mampu gitu sampai meraih surga Firdaus. Yang meninggalnya masih usia belasan dibandingkan jeung nu didoakeun ku Sa'ad teh. Nu didoakeun ku Sa'ad bin Abi Waqqas. Eta raja kobra mah. King Cobra. Tuh eta King Cobra mah nepi ka halisna ge sampai alisnya
Alisnya itu sampai menutupi pandangannya. Iya, orang tua bangka pisan. Orang tua bangka pisan dia mah. Bangkanya bangka warah dia mah. King Cobra lah asli nih mah. Doa saatnya saat mendoakan orang ini. Tah doa nate kalau menurut hadis Rasulullah tadi mah menjadi orang terburuk, berarti saat mendoakan mudah-mudahan umurnya dipanjangkan tapi buruk amalnya, benar diijabah oleh Allah. Ada seseorangnya yang orang ini memfitnah Sa'ad. Fitnahnya berat bahwa mengatakan Sa'ad sholatnya nggak benar. Masa sahabat dikatakan sholat nggak benar? Wah cilaka, itu fitnah berat. Nah didoakan nah, sampai benar berumur panjang, sampai alisnya itu menutupi matanya. Ya karena sudah tua gitu. Tapi isi hidupnya sangat buruk. Dia itu sehari-harinya diam di gerbang pasar. Setiap kali ada perempuan yang lewat digoda. Sararea yang beris gelehen. Tekau pe gali nu herang. Nah, sampai ketika kalau ada perempuan lewat itu, yaitu alisnya itu disingkap ke atas. Gitu. Ada contohnya, berarti ada orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Tadi antaranya salah satunya dari King Cobra sepanjang masa. King Cobra sepanjang masa, bener-bener Cobra tuh kalau beragajul teh asli tuh. King Cobra doa taraja nama. Gitu mah nomor 60 harus pene acan. Cenah ka king lah eta mah. Cenah kana puncakna eta mah menuju modeuna. Menuju puncak eta mah. Tasalah tadinya catatan pentingna mah. Kalau betul-betul itu ditakdirkan berumur sampai 60 tahun, itu sudah lampu merah. Tidaklah pantas gitunya isi hidupnya dari 60 ke atas lah gitunya, kecuali sudah betul-betul harus total keakhiratan.